kita kembali lanjutkan pembacaan kita. Dimulai dari David, ya. Mungkin kita baca satu orang satu ayat saja karena ayatnya sedikit. 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai 18. Ya, David, Maria, Rika, Amadea, baru saya, demikian ya. Amin. Amin. C. Para dan keunggulannya. Ayat pasal 3 ayat 7. Ini benar kan ya? Pasal 3 ayat 7 sampai 11 ya. Oke. Ya. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun sewaktu diberikan kemuliaan Allah menyertainya. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Amin. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Amin. Lanjutkanlah minister, perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru. Disusun oleh dan dengan Tuhan, sebagai roh pemberi hayat dan pengubah. Amin. Oke. 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Amin. Amin. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya. Maka kami tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Amin. Tuhan, boleh Aksel lanjut kalau bisa ayat 14 ya. Pasal 3 ayat 14. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Haleluya. Oke. Jadi mulia bagi Tuhan ya. Betul-betul dari ayat 17 sampai ayat 7 sampai 18 ini kita boleh melihat bagaimana Paulus menyingkapkan kepada jemaat di Korintus ya. Dan sebenarnya yang disingkapkan kepada jemaat di Korintus ini juga sedang disingkapkan kepada kita hari ini ya, saat ini juga. Jadi anggap saja Paulus sedang berbicara kepada kita. Ya, kita tahu bahwa kita lihat sedikit lagi dari garis besarnya. Sebentar ya. Ini saya tampilkan. Garis besar dari pasal yang 3 ya. Jadi di sini dibilang itu bagaimana para minister perjanjian yang baru ya kan. Nah, terus kita lihat lagi lanjut ya, dia disusun oleh dengan Tuhan sebagai roh pemberi hayat dan pengubah. Nah, nanti dari pasal-pasal selanjutnya itu sampai kepada dia betul-betul perhatiannya akrab ya, dari pelayanan hayat pada para rasul ini, sehingga para jemaat ya, para orang-orang kudus yang saat itu boleh mengalami pengubahan libat ya. Jadi apa kaitannya dengan kita hari ini? Nanti setelah saya sharing ini teman-teman boleh share ya. Kita melihat ya,
Jadi di ayat yang ke-7 dibilang, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Ya ini apa? Waktu itu Musa, ya ketika turun dari Gunung Pengubahan, dia mendapatkan 2 loh batu, ya 10 perintah Allah. Namun sewaktu diberikan, kemuliaan Allah menyertainya. Ya. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Nah, artinya apa? Secara otomatis, firman Allah itu benar-benar terang. Firman Allah itu benar-benar menyoroti manusia. Sehingga apa? Menyebabkan manusia tidak mendapatkan Tuhan kalau tidak melihat Musa. Artinya apa? Hari ini kita pun juga adalah orang-orang yang memiliki cahaya itu. Harusnya. Kenapa? Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita sudah memiliki firman Allah. Jadi dalam gadget kita, yang kita Alkitab yang kita punya, sehingga apa? Di ayat 8 sampai 11 dia bilang apa? Betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh, ya kan? Terus sampai katakan apa? Sebab jika pelayanan memimpin kepada penghukuman itu mulia, ya kan? Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin mereka kepada pembenaran. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu 10 hukum itu kan adalah apa? Menuju kepada penghukuman, ya. Jangan membunuh, jangan berzina, ya jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, kalau dilanggar apa? Semuanya menuju kepada hukuman. Tapi hari ini hukum yang kita punya atau firman yang kita miliki adalah firman yang membenarkan kita. Sampai ayat 11 berkata, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Ya kita lihat disertai di sini apa? Ya jadi betul-betul 11:2 ini berbicara ya, menyatakan memudarnya kemuliaan ministri Musa, ya ministri hukum Taurat, yaitu penghukuman dan kematian, dan makin semaraknya ministri Rasul, ministri kasih karunia, yaitu ministri kebenaran dari Roh itu, yang terdahulu adalah sementara melalui kemuliaan, yang kemudian selamanya tinggal dalam kemuliaan. Nah, di dalam pasal 2, 12-17 ini, betul-betul membawa kita apa? Melihat kemuliaan firman Allah dan keunggulannya. Jadi teman-teman, malam ini apa sih yang bisa kita dapat? Apa yang menjadi sesuatu yang related bagi kita? Kita ambil contoh pertama, yang di dalam kondisi pandemi ini, sudahkah kita betul-betul mendapatkan terang daripada firman yang kita baca? Yang kedua, kalau kita lagi merasa suntuk, gundah dalam kondisi pandemi ini, apakah kita datang pada Tuhan? Ya kan? Setelah itu apa? Bagaimana kita menjadi orang-orang muda yang menyatakan kemuliaan Allah di zaman ini? Di mana semua orang sudah mulai, tanda kutip ya, membuka bisnis, ya kan? Membuka segala perkara yang baik kelihatannya. Tapi di mana Allah saat itu? Ya. Hari ini puji Tuhan, kita ada 6 device ya, kita menguruskan waktu, kita bisa menerima firman Tuhan ini, semoga menjadi kekuatan dan dorongan bagi teman-teman sekalian. Oke, jadi itu saja yang bisa saya bagikan supaya teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan atau ada yang mau di-share-kan, dipersilahkan. Amin. Ya, semoga bagi Tuhan. Amin. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Putar ke pasal 3, 17 dan 18 ya, dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi di sini sebenarnya para rasul sedang memberitahu orang-orang di Korintus ya bahwa ministry mereka terhadap orang-orang di Korintus ini bukan ministry yang sama seperti Musa ya, tadi karena sudah membahas ministry para rasul ini adalah ministry yang mendatangkan hayat, dan hayat ini tujuannya adalah penyerupaan ya. Di ayat 18 kita melihat bahwa
tujuan atau pengharapan para rasul ini adalah mereka bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi sebenarnya ministry ini bukan hanya untuk para rasul, tapi sebenarnya untuk setiap orang yang sudah menerima Tuhan sebagai roh itu ya. Maka di sini juga sebenarnya para rasul itu menasihati orang di Korintus supaya mereka berbalik kepada diri Tuhan yang adalah roh ya. Sama kayak kita hari ini kan kita punya pengharapan yang sama ya. Sedang di penggenapan, pelatihan dan lain sebagainya kan sebenarnya tujuan kita sama ya, yaitu mencerminkan kemuliaan Allah, kita diserupakan dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang bisa menghambat kita, yaitu posisi kita itu membelakangi Tuhan. Ini artinya kita berpaling dari Tuhan ya. Oleh karena itu di ayat 17 para Rasul Paulus berbicara kita perlu menjadi orang yang berbalik kepada Tuhan ya. Ketika hati kita berbalik maka selubung itu disingkapkan. Sebenarnya selubung ini apa sih? Selubung ini adalah segala sesuatu yang membuat kita itu berpaling dari Tuhan ya. Khususnya diri kita sendiri, ego kita, kesenangan kita, pribadi kita. Contohnya hari ini ya, maksudnya banyak orang-orang yang kita ajak baca Alkitab dan lain sebagainya, tapi sedikit orang yang mau datang. Kenapa? Karena hati mereka berpaling dari Tuhan. Nah, sebenarnya ya satu sisi kita puji Tuhan ya, kita bisa dipalingkan kepada Tuhan, tapi di sisi lain sebenarnya juga menjadi tanggung jawab kita ya, menjadi tanggung jawab kita untuk membawa orang-orang yang di sekitar kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Karena di sini kita lihat ya, ministry para rasul ini bukan untuk mereka sendiri, tapi ministry para rasul ini adalah untuk gereja. Bukan hanya untuk gereja di Korintus, bukan hanya untuk gereja-gereja yang Rasul Paulus berikan surat, tapi untuk setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena perkara mencerminkan kemuliaan Tuhan itu bukan untuk 1-2 orang, tapi untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi aku juga kembali terdorong ya bahwa hari ini setiap orang tuh harus berbalik kepada Tuhan sih. Harus melihat tujuan pengharapan mulia itu apa, bukan hal yang fana yang harus kita capai, tapi ada sesuatu yang lebih luar biasa ya, dibilang kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Mungkin di dalam dunia ini kemuliaannya terlihat ya, maksudnya terlihat megah, mewah, lebih menarik. Tapi sebenarnya kemuliaan yang Tuhan sediakan itu bersifat kekal dan lebih besar ya. Jadi hari ini satu sisi kita berpaling, satu sisi kita perlu mengajak teman-teman kita berpaling ke dalam roh. Berpaling melihat satu pengharapan yang mulia itu apa, yaitu kita perlu menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah hari ini semakin kita nikmati firman, harusnya ada kemuliaan Tuhan yang terpancar ya. Nah kemuliaan ini bukan hanya kita menjadi holy ya, maksudnya satu hari baca Alkitab, doa baca, berdoa, husuk, mengunci diri di kamar, bukan demikian. Tapi kemuliaan ini adalah Allah terekspresi ya. Hari ini aku yakinlah setiap saudari yang baca firman pasti firman ini sedikit demi sedikit mengubah kita. Nah, pengubahan ini membawa kita itu memuliakan Allah. Artinya apa? Artinya kita mengekspresikan Allah. Ini tujuan pengharapan kita ya. Jadi hari ini semoga semakin baca firman setiap malam semakin kita menuju pengharapan kita yang mulia, yaitu mencerminkan kemuliaan Allah. Kuncinya apa? Kuncinya harus berpaling ke dalam Roh. Amin. Amin. Tuhan. Kapan? Saudara yang lain? Kalau ada? David, Rika, Axel, ya, Amadea, Tuhan. Amin. Aku juga sama ya. Aku kembali terberkati gitu. Dari ayat ke-16 ini. Ya, ini ayat 16 ini diawali dengan kata tetapi gitu. Yang artinya adalah kebalikan dari apa yang terjadi di ayat sebelumnya. Di sini katakan tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Ya, di sini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa hati kita yang harus berbalik kepada Tuhan gitu.
di mana hati kita di mana ketika kita balik kepada Tuhan, hati kita berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu bisa diambil dari orang itu gitu. Ya kan tadi Kak Maria sudah menjelaskan ya, apa itu selubung gitu. Jadi segala sesuatu yang membuat kita itu jauh dengan Allah. Kenapa selubung ini perlu diangkat? Agar ya kan jawabannya ada di ayat 18, sehingga kita ini bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Jadi tujuan selubung kita diangkat itu adalah ya supaya kita ini bisa mencerminkan Allah gitu, bisa mengekspresikan Allah. Jadi orang ketika melihat kita bukan lagi melihat kita sendiri gitu, tapi ketika orang melihat kita, ya kan mereka melihat ada kemuliaan Allah yang dicerminkan dari diri kita gitu. Karena ya diri kita di sini ya diibaratkan seperti cermin, ya kan, yang memantulkan ya kemuliaan Allah. Tetapi ketika cermin itu ditutup, ya kan, maka tidak ada kemuliaan yang bisa dipantulkan gitu. Yang ada ya hanyalah bayang-bayang, ya kan, mungkin hanyalah kegelapan yang bisa dipantulkan. Kita tidak bisa jelas melihat Allah ini, ya kan. Orang tidak bisa jelas melihat Allah di atas diri kita. Ya, ini juga membuat saya kembali bertobat gitu, bahwa pentingnya hati saya ini berbalik kepada Allah gitu. Jangan sampai orang ini melihat saya ya melihat bayang-bayang, melihat sesuatu yang bukan Allah gitu, melihat selubung ini, ya kan. Selubung ini kan yang pertama kali dilihat oleh orang gitu. Bukanlah cermin yang di dalam itu, ya. Sehingga ya orang itu ya nggak bisa datang kepada Allah. Ya ini juga kembali menerangi saya gitu ya, bahwa saya perlu hati saya terutama, ya kan, perlu berbalik kepada Allah. Karena hati ini sangat penting gitu kan. Hati ini adalah gerbang dari roh dan jiwa. Ya di mana roh ini bisa mengalir keluar ke jiwa, ya ke tubuh, ya kan, itu melalui hati ini. Ya kan, hati ini adalah gerbang yang penting gitu untuk roh Allah ini bisa menyebar. Tapi ketika hati kita tidak ada di situ, tidak berbalik kepada Tuhan, ya maka roh itu ya hanya akan berada di dalam saja, nggak bisa terekspresikan keluar. Ya. Amin. Amin. Tuhan ya. Tapi satu Fit, 8 itu nggak bisa dipantulkan. Jadi betul. Nyata kepada orang. Jadi hanya terang yang bisa mantul kepada kita ya. Amin. Tuhan. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman lain atau yang mau sharing silahkan. Ada Marta juga ya, Tuhan. Oke. Baik. Kalau begitu, kalau tidak ada, kita akan akhiri malam ini. Kita mengucap syukur ya, setengah jam kita bisa gunakan sama-sama untuk membaca firman Tuhan ya. Oke, sebelum kita tutup, saya ajak kita sama-sama baca yuk. Kita baca ayat 16, 17, 18 sama-sama ya. Amin. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari orang itu. Tuhan adalah roh, dan mana ada roh Tuhan, itu ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak berselubung. Kemuliaan itu dari Tuhan yang adalah roh. Maka adalah kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya, kemuliaan yang semakin besar. Jadi sekali lagi ini sungguh mulia ya. Bagaimana kita diubah serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin ya. Jadi saudari, sebenarnya inilah tujuan hidup kita. Ya, kemuliaan hidup kita diperbesar dalam kita mengasihi Tuhan secara otomatis. Keluarga besar, teman-teman, teman kampus, teman lingkungan, pasti mereka melihat Kristus. Tidak mungkin tidak ya. Jadi inilah ya fakta kenapa Rasul Paulus
begitu yakin ketika dia berbicara ini kepada jemaat di Korintus, orang-orang di Korintus itu sadar. Ya, karena begitu penting. Ya. Maka firman Allah tiap hari ya pagi malam mengubah kita. Ya. Jadi demikian firman ini semoga juga terus menguatkan saya, menguatkan Kak Maria, menguatkan Rika, David ya, Amadea, Marta dan Axel ya. Kita sama-sama terus berjuang, berdoa supaya melalui kita orang lain bisa diselamatkan. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Kita sampai di sini. Kita boleh setelah ini